Usai menjalani operasi pemasangan pen pada jari dan kedua kaki yang patah, kondisi anggota Polsek Panakukang Makassar, Sulawesi Selatan membaik, namun masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Anggota Resmob tersebut dianiaya saat akan menangkap pelaku penganiayaan istri dan mertua pada Jumat sore. Bribka Zulkadri sempat kritis dan tidak sadarkan diri akibat luka retak pada bagian kepala. Bagian kakinya juga patah dan urat putus akibat sabetan senjata tajam. Anggota Resmo Polsek Panakukang tersebut dirujuk dari Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar dan menjalani operasi hingga Sabtu dini hari. Jadi semalam itu dalam keadaan kritis datang ke Rumah Sakit Bayangkara, kemudian langsung saat itu juga kita lakukan tindakan operasi sito ya. Sito itu meliputi apa? Sito itu karena itu gawat darurat, jadi yang dilakukan tindakan operasi itu ada beberapa hal. Salah satu pertama yaitu terjadi fraktur atau retak di tulang kepala bagian depan, juga ada robekan selaput otak di bagian depan. Ini direkonstruksi tulangnya dan direpair untuk selaput otaknya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus penganiayaan istri dan mertua oleh suaminya di Makassar, kita telah terhubung dengan Kapolsek Panakukang, Komisaris Polisi Jamal Fatur Rahman. Selamat sore, Pak Kapolsek. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Jamal, bisa jelaskan kembali sebenarnya kenapa alasan pelaku terpaksa ditembak mati? Jadi perlu kami jelaskan, jadi Resmob Polsek Panakukang beserta anggota jajaran Panakukang awalnya mendatangi TKP penganiayaan terhadap 3 orang, yaitu istri dan mertua dari pelaku. Setelah itu kami mendatangi TKP dan informasi dari masyarakat, pelaku ini melarikan diri dengan membawa sebilah parang dan membuat masyarakat cemas dan takut. Kemudian anggota kami melakukan pencarian terhadap pelaku ini, didapat informasi di salah satu rumah di daerah Pampang, tepatnya di lorong 2. Akhirnya anggota kami melakukan penangkapan. Ketika melakukan penangkapan, tepatnya di lantai 2 di rumah tersebut, anggota kami diserang dengan menggunakan parang. Kemudian anggota kami secara spontan menembak pelaku karena memang sudah melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Pak Jamal, untuk pemilik rumah tempat pelaku bersembunyi ini memiliki hubungan apa dengan pelaku? Jadi untuk pemilik rumah sedang kami mintain keterangan apa hubungannya dan kenapa alasannya menyembunyikan tersangka ini. Sementara sedang dilakukan pemeriksaan, Mbak, terhadap pemilik rumah ini. Ada 2 orang yang sedang kami lakukan pemeriksaan terhadap yang tinggal di rumah tersebut. Baik, bagaimana kondisi ketiga korban saat ini, Pak, untuk istri dan kedua mertua yang dianiaya? Jadi alhamdulillah, Mbak, untuk ketiga korban sampai sekarang sedang dilakukan perawatan di 2 rumah sakit yang berbeda. Awalnya ketiga korban ini dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina, kemudian ada 2 orang yang dirujuk ke rumah sakit lainnya. Informasi terakhir yang kami dapat dari rumah sakit, ketiga korban sedang dilakukan tindakan medis. Insya Allah mudah-mudahan bisa selamat. Seperti itu, Mbak. Pak Jamal, apakah sudah ada keterangan dari korban terkait apa sebenarnya motif dari pelaku ini menganiaya istri dan kedua mertuanya? Jadi kami dari Polsek Panakukang, Mbak, terkait dengan kasus penganiayaan terhadap 3 orang ini, sementara kami mengambil keterangan dari saksi-saksi. Untuk korban sampai sekarang belum bisa kami mintain keterangan, karena memang korban sampai sekarang masih harus dilakukan tindakan medis dan tidak memungkinkan. Kami sudah menghubungi dokter di rumah sakit dan memang korban belum bisa untuk dimintai keterangan, Mbak. Jadi informasi dari saksi yang kami periksa sebanyak 3 orang ini memang
dikarenakan informasi korban ini akan menceraikan dari pelaku ini. Jadi kemungkinan motif sakit hati daripada pelaku terhadap salah satu korban. Baik, motif sakit hati karena akan diceraikan. Terkait dengan anggota Anda yang sempat kritis, Pak, karena terkena serangan dari pelaku, bagaimana kondisinya saat ini? Jadi untuk Bribka Zulkadri, anggota Resmob Polsek Panakukang, alhamdulillah kemarin sudah ditangani medis, awalnya di Rumah Sakit Ibnu Sina, kemudian atas petunjuk pimpinan juga dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Alhamdulillah tadi malam sudah dilakukan operasi dan informasi insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Sekarang sudah berada di ruang ICU dan yang bersangkutan alhamdulillah sudah sadar sekarang, Mbak. Baik, Pak Jamal, kami ingin konfirmasi, benarkah pelaku ini merupakan residivis kasus pembunuhan sebelumnya? Oh, jadi betul, Mbak, kami sudah koordinasi dengan pihak lapas. Pelaku ini merupakan salah satu yang pernah menjalani kasus pembunuhan, tepatnya di Kabupaten Jeneponto dulu. Jadi baru informasi dari lapas, baru 2 hari keluar dari lapas, kemudian pelaku ini mendatangi rumah mertua dan istrinya di daerah Barawaja dan terjadi penganiayaan ini. Baik, apa alasannya kemudian, Pak, dari pihak lapas mungkin bisa memberikan keterangan bahwa pelaku ini infonya merupakan juga mendapatkan asimilasi? Untuk keterangan di lapas, kami hanya mendapatkan keterangan bahwa memang pelaku ini sudah keluar dari lapas sudah 2 hari, dan kami juga mendapat keterangan dari lapas pelaku ini memang sebelumnya pernah melakukan kasus pembunuhan di Jeneponto dan menjalani hukumannya di lapas yang ada di Makassar. Baik, terima kasih Kompol Jamal Faturrahman, Kapolsek Panakukang sudah bergabung bersama kami di Special Report.